Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan tema hari ini berjudul Manfaat Pendidikan Nilai dalam Keluarga dan Pernikahan. Ya, saya akan membahas materi ini untuk kalian dimanapun kalian berada yang saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita memulai membahas materi ini, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan ujian berikut ini yang berjudul Aku dan Seisi Rumahmu. Selamat mendengarkan. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita tundukkan kepala untuk menguatkan kita agar kita dapat mengerti pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang baik. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai untuk pembelajaran jarak jauh kami dengan pembahasan materi hari ini. Kiranya Tuhan dapat menolong kami agar dapat mengerti dengan baik, dan bukalah akal budi dan pengetahuan kami ya Tuhan, sehingga kami juga dapat menangkap serta dapat memahami semua materi pembelajaran jarak jauh yang kami terima hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah manfaat pendidikan nilai dalam keluarga dan pernikahan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Apa indikatornya? Kita akan menganalisis manfaat nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan materinya tentang manfaat ya. Nah, tapi sebelumnya kita sebagai manusia, Allah telah mengajari kita bagaimana kita harus hidup dan kita berperilaku. Tentu dalam pengajaran itu ada yang namanya nasihat, ada teguran, ada perintah, ada peringatan, ada hukuman, tetapi juga ada pengampunan. Ya mungkin kalau kita lihat seperti dalam lagu tadi ya, jadi ada satu keluarga dan seisi rumah. Tentu kalau kita melihat gambaran keluarga tadi, bagaimana keluarga yang melayani, yang saling mengerti, dan itu adalah impian bagi banyak orang. Tapi sekali lagi dalam proses kehidupan itu tentu ada nasihat di dalamnya, ada teguran, ada perintah, ada peringatan, dan mungkin juga ada hukuman. Tetapi semuanya itu ada juga pengampunan, dan di situ adalah Allah mengajari kita yang kita mungkin terima juga dari keluarga kita ya, bahkan dari orang tua kita. Dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ya, di sana dari bacaan Alkitab ini di mana Allah memerintahkan kepada keluarga untuk mendidik anak-anak dalam ajaran yang benar tentang Allah. Dan di sini pentingnya bagaimana keteladanan orang tua untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Nah, iman Kristen harus menjadi pusat kehidupan keluarga dan pernikahan ya. Namun sekali lagi didikan dalam iman Kristen ini juga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana iman Kristen menjadi pusat kehidupan, yaitu yang pertama sebagai fondasi.
Ya, tentu didikan dalam iman Kristen dapat menjadi fondasi yang kuat ya bagi anak-anak. Iman Kristen menjadi pusat kehidupan, yaitu menentukan sikap. Nah, dalam hal ini akan menolong dalam menentukan sikap karena dalam iman Kristen ada standar, ada peraturan, dan juga ada ajaran. Ya, seperti kalau kita lihat misalnya dalam kehidupan ini pasti kelak kita juga akan diperhadapkan dengan banyak godaan dan cobaan yang terkadang membuat kita juga sulit untuk menentukan pilihan. Nah, di sini iman Kristen menjadi penentuan kita untuk menentukan sikap, dan tentu ini adalah sikap yang baik ya, sebagai standar dan peraturan dan juga ajaran yang baik. Nah, iman Kristen menjadi pusat kehidupan juga sebagai teladan. Jadi orang tua mengajarkan dan mewariskan iman Kristen dengan memberikan yang namanya keteladanan. Ya, kita bisa lihat dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, oleh karena itu di sini sebagai orang tua, dari Amsal 22 ayat 6 juga dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, sekali lagi orang tua di sini mengajarkan dan mewariskan dan memberikan keteladanan. Jadi orang tua mengajarkan iman Kristen ya kepada anak-anaknya, dan tentu mewariskan dengan memberikan keteladanan agar keturunannya hidup benar selama di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya bagaimana kita mempelajari tentang manfaat pendidikan nilai, yaitu bagaimana tentang menanamkan karakter Kristiani. Nah, pendidikan nilai sesuai dengan karakter Kristiani itu harus dimulai sejak dini. Nah, cara menanamkannya adalah melalui teladan orang tua sekali lagi cara menanamkannya adalah melalui teladan dari orang tua itu sendiri dan pembiasaan. Nah, jadi sekali lagi ada teladan dan juga ada pembiasaan ya. Dan teladan itu dilakukan, dibiasakan, dimulai dari dalam keluarga. Karakter Kristiani adalah karakter yang diteladankan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan nilai-nilai Kristiani seperti kesetiaan, kasih, keadilan, jujur, rendah hati, adil, dan mempunyai daya juang yang tinggi. Sekali lagi, itu adalah karakter Kristiani. Dan itu adalah karakter yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dari gambar di sini bagaimana ada pembiasaan dimulai sejak dini. Misalnya ada dalam satu persekutuan di keluarga, misalnya dalam membaca Alkitab, berdoa bersama ya. Kalau memberikan teladan, pembiasaan juga, misalnya ini hal yang menarik nih, ketika anak-anak pasti akan mengikuti gaya sikap dari orang tuanya. Ketika orang tuanya melakukan hal-hal yang positif, gaya atau sikap yang positif, tentu juga anak akan mengikuti teladan itu, dan itu akan menjadi kebiasaan yang tentu baik ya di keluarga. Tetapi semuanya itu adalah Tuhan telah memberikan teladan, karakter yang diteladankan Tuhan Yesus, karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Nah, ini saya mendapatkan gambar ini sangat menarik ya, bagaimana Tuhan seorang guru dan menjadi seorang hamba yang mau melayani orang-orang yang di bawah, melayani murid-muridnya. Nah, kita akan melihat dulu tentang karakter-karakter Kristiani, karena dari manfaat itu sendiri akan ditanamkan karakter Kristiani. Yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua kasih, yang ketiga keadilan, yang keempat jujur, yang kelima adil, dan yang keenam mempunyai daya juang yang tinggi. Nah, sebelum kita masuk tentang membentuk norma masyarakat, saya ingin kita mengetahui dulu nih tentang karakter Kristiani. Jadi orang tua dapat
menanamkan karakter misalnya rendah hati, jika mereka juga meneladankan itu cara hidup yang mudah memaafkan. Misalnya berinisiatif minta maaf terlebih dahulu, menghargai orang lain, ramah, murah senyum, dan baik kepada siapa saja. Orang tua juga dapat menanamkan yang namanya karakter jujur dengan meneladankan cara hidup yang terbuka, misalnya tidak berbohong ya, melakukan apa yang diajarkannya dan tidak menyembunyikan apapun, jadi jujur dan dia menyatakan apa yang sebenarnya. Dan tentu dari semuanya itu anak akan meniru dan mencontoh teladan dari orang tua kita, sampai nanti itu akan menjadi gaya hidup dari anak itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi di sini teladan orang tua sangat penting dalam menanamkan karakter yang baik. Mungkin kalian berpikir ini untuk orang tua kok, saya masih remaja. Tidak, kalian pun bisa memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar kalian. Mungkin kepada orang tua juga kalian bisa berikan teladan itu, kepada kakak, kepada adik, atau kepada orang di sekitar yang kalian jumpai. Ya, jadi kalian bisa memberikan teladan-teladan yang baik, dan tentu mereka juga akan melihat bagaimana teladan Kristus yang kalian lakukan. Nah, bagaimana manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya adalah membentuk norma masyarakat. Sekali lagi kita lihat bahwa keluarga adalah bagian dari masyarakat. Apa yang dilakukan oleh keluarga itu juga akan turut membentuk keadaan masyarakat di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada keluarga yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang santun, ramah, misalnya suka bergotong royong, masyarakat yang rukun dan damai itu akan terbentuk. Dan kita lihat bagaimana salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu kisah Daniel itu sendiri. Daniel itu sendiri, dia dididik dalam keluarga dengan tradisi dan norma Yahudi. Jadi pada waktu ia berada di tempat pembuangan di Babel, ia tetap hidup menurut ajaran keluarga yang sudah diterimanya. Dan Daniel di sini tetap berdoa 3 kali sehari dengan cara-cara khusus. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana contoh dalam Alkitab dalam kisah Daniel ini. Nah, semua yang Daniel lakukan ini itu karena ia menuruti tata cara, norma, dan ajaran Yahudi yang telah diterimanya sejak kecil. Dan kita tahu bagaimana Daniel juga ya diperhadapkan dengan hukuman karena cara hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Ia menolak untuk menyembah Raja Nebukadnezar. Tetapi sekali lagi Daniel tidak pernah lalai untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Dan kita tahu dalam pemerintahan Raja Darius dikeluarkan perintah agar semua orang menyembah kepada Allah yang disembah juga oleh Daniel. Nah, kita melihat anak-anak yang dikasih Tuhan bagaimana norma ajaran didikan dari keluarga Daniel ini sangat kuat, yang tentu juga turut mempengaruhi rakyat di kerajaan Babel. Jadi kita melihat di sini bahwa pendidikan nilai dalam keluarga itu harus menjadi perhatian serius, karena itu juga turut menentukan nilai dan norma yang akan diterapkan dalam masyarakat. Yang berikutnya, manfaatnya adalah akan membangun generasi yang kuat. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, mungkin kalian bisa melihat situasi saat ini juga bahwa banyak mungkin di antara kita juga yang terbawa dalam gaya hidup yang lebih individualistis dan tentu memupuk egoisme. Manusia lebih peduli pada kelompoknya dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Nah, kita melihat ya bagaimana pola hidup tertutup eksklusif ini, misalnya lebih suka berkumpul bersama teman-teman daripada keluarga ya, jarang di rumah, lebih suka ngumpul sama teman-teman gitu ya, sampai lupa waktu kadangkala.
mungkin ketemu keluarga cuman pagi, terus jam-jam tertentu, sore gitu, malamnya pulang nggak tahu jam berapa gitu ya. Menghabiskan waktu misalnya juga dengan berkomunikasi dengan orang lain, orang teman misalnya melalui telepon, media sosial ya, dan lebih suka bersenang-senang yang bersifat dengan euforia. Oke, kita melihat di sini bagaimana remaja ya, saat ini tentu juga dalam keadaan seperti itu, keluarga harus membekali anak-anaknya dengan nilai-nilai Kristiani yang kuat, karena semuanya itu akan membangun generasi yang kuat juga. Nah, tentu dalam hal ini bukan pengertian kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental dan iman, serta memiliki wawasan yang benar. Tetapi juga berhikmat dan bijak menghadapi banyak tantangan gaya hidup modern saat ini ya. Nah, bagaimana mendidik dengan nilai-nilai Kristiani? Ya, keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Kristiani tentu akan mengajari anak-anak yang pertama untuk peduli terhadap orang lain, berbagi kasih, berbagi cinta. Ya, kalian bisa melihat bagaimana mungkin kegiatan-kegiatan mungkin di sekolah juga atau di gereja yang ada kegiatan berbagi kasih, sahabat peduli terhadap orang lain ya, dan itu sudah dilakukan. Nah, itu perlu terus dibiasakan, dan kalian juga harus membiasakan secara pribadi. Yang berikutnya adalah melatih juga untuk berbagi ya, dan juga ketika kita berbagi, kita suka memberi, dan tentu Tuhan juga akan membalas dengan berkat-berkatnya bagi setiap kita di saat yang tepat nantinya ya. Dan ini akan melatih kita juga untuk menerapkan nilai Kristiani tersebut. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang baik demi kerukunan dan kedamaian. Jadi kalau kalian punya masalah saat ini, ya tentu tidak menyelesaikannya dengan cara fisik, cara umpatan-umpatan yang jahat misalnya di media sosial ya, menyerang seseorang. Nah, kalian ketika ada masalah ya tentu sebaiknya tidak dipendam ya. Mungkin sampai saat ini ada yang masih ada masalah dipendam sejak lama. Nah, sudah saatnya kalian punya yang namanya pemulihan ya, menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Saling, yang pertama ajak bicara ya. Yang paling penting itu ngobrol. Kalau misalnya ada sesuatu, lebih baik bicarakan ya, sehingga nanti bisa selesai. Nah, seperti dalam gambar di sini ada anak yang polos ya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, saling berpelukan ya, tentu ini hal yang baik juga ya, ada kedamaian di sana. Nah, oleh karena itu, bagaimana pendidikan nilai itu di dalam keluarga dapat membangun generasi yang kuat. Nah, oleh karena itu, ketika menghadapi tantangan zaman saat ini dengan sikap yang benar dan tanggung jawab, bagaimana kita memperjuangkan kehidupan dengan tujuan yang benar. Sekali lagi, itu adalah pendidikan nilai dalam keluarga yang akan dapat membangun generasi yang kuat, generasi kita yang kuat, yang peka terhadap orang lain, memiliki daya juang yang tinggi, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan juga bertanggung jawab dari segi apapun. Ya, semoga ini dapat memberikan pemahaman bagi kita, karena keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Itu adalah kita yang mendengarkan ini dengan baik dan juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh berikan pertanyaan kalian kepada guru agama kalian di sekolah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan, kami boleh membahas materi ini. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami pahami dengan baik. Dan jika masih ada yang ingin kami pelajari ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar dapat membekali materi ini dengan baik lagi. Kami boleh berdiskusi dengan
guru-guru kami ketika kami ada pertanyaan. Kami akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh ini ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.